Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini sesuai janji gue di video terakhir yang tadi sekitar 3 jaman yang lalu ya, update seputaran Bitcoin. Teman, jadi yang belum lihat mungkin bisa mampir dulu ya untuk melihat update Bitcoinnya. Di situ juga saya sampaikan untuk mengupdate salah satu koin yang fundamentalnya oke ya, update-nya yaitu adalah si Chainlink teman-teman ya. Jadi Chainlink ini sendiri sekarang di ranking 22 ya. Dan memang ini salah satu koin yang menurut saya dari segi fundamentalnya oke ya. Saya juga ada invest dan juga cukup sering ya trading di Chainlink ini sendiri gitu ya. Jadi sangat-sangat oke menurut saya gini. Chainlink bisa jadi salah satu bahan pertimbangan kalian kalau misalkan mungkin ada yang belum tahu ataupun ingin menginvest di salah satu pilihannya, mungkin bisa Chainlink ya. Tentunya kalian bisa baca-baca lagi di websitenya, kalian bisa dior kembali ya. Jadi ini adalah salah satu istilahnya opini atau pendapat saya gitu ya. Kalau misalkan ditanya koin apa gitu yang bagus ya dan oke, kemudian harganya belum jutaan ya, salah satunya Chainlink. Oke ya guys ya. Nah, kita lihat untuk dari Twitternya terlebih dahulu ya. Jadi memang dari update 25 Februari nih teman-teman ya, dan beberapanya dia juga melakukan kerjasama ya, update juga. Dan terakhir ini ya sekitar 26 Februari ya, tepatnya kemarin ya guys ya. Dia ini kita bisa lihat ya, Chainlink ini expand ya untuk kolaborasi salah satunya dengan UNICEF teman-teman ya, dimana UNICEF ini juga bukan kaleng-kaleng gitu teman-teman ya, dan istilahnya untuk mensupport salah satu proyekannya si UNICEF, yaitu adalah UNICEF Innovate ya teman-teman ya. Jadi memang istilahnya makin banyak dia kolaborasi, makin banyak yang menggunakan atau bekerja sama dengan Chainlink ya, tentunya makin bagus ya, ekosistemnya makin luas ya, makin orang kenal gitu ya, makin aware, oh tahu ternyata ada Chainlink loh gitu teman-teman ya. Jadi memang dari segi fundamental atau proyekannya ini terus jalan teman-teman ya, nggak peduli harganya mau naik atau turun, proyekannya jalan teman-teman ya. Jadi kalian bisa lihat juga langsung di Twitter resminya si Chainlink yang sudah verify nih teman-teman. Oke, jadi memang kita pergi ke technical analisanya ya. Ini by the way ini adalah daily time frame teman-teman. Ini ada daily time frame dengan ATH-nya di sekitaran 52,88 dolar teman-teman. Yang ini di 8 Mei 2021 nih teman-teman. Ya 8 Mei 2021 untuk di ATH tahun 2021 teman-teman. Jadi kita lihat untuk pergerakan harganya ya. Dari sini simpel aja kita bisa lihat untuk support pentingnya ya. Saya akan tarik pakai ini aja lah yang lebih enak. Nah, pakai ini teman-teman ya, pakai ini ya biar lebih enaknya di sini ya. Saya tandain pakai garis warna kuning aja atau tren warna kuning ya. Memang sebelumnya ini berfungsi sekali ya untuk menjadi resisten, support, and sekarang udah walaupun sudah terbreakdown sekarang teman-teman. Jadi memang saya highlight aja dengan warna kuning ini atau di sekitaran 15 dolar teman-teman untuk si Chainlink yang menjadi untuk key levelnya atau key supportnya untuk sekarang teman-teman. Jadi saya akan highlight pakai rectangle seperti biasa teman-teman. Nah di sini ya saya tandain aja. Oke. Nah kita bisa lihat untuk pergerakan dailynya ya, dia ini sudah breakdown teman-teman, bahkan sampai koreksi ke 11,44 dolar dan sekarang ini mencoba untuk rebound kembali ataupun nge-breakout kembali terhadap key support yang saya highlight ini teman. Jadi memang sebelumnya ya benar-benar kita lihat berfungsi untuk menjadi support atau tahanan si Chainlink sebelum dia terbreakdown ya. Jadi ini adalah resisten terdekat. Jadi kalau yang nanyain untuk dailynya ya pasti resisten terdekat di kisaran 15 dolar ini. Next lagi kita bisa melihat dengan bantuan indikator ataupun kita lihat dua garis ini, yaitu EMA 34 dan 55-nya. Garis warna biru dan merah ini ya, untuk menjadi next resisten dari si Chainlink. Ya, jadi ini rasi 1, 2, dan 3 untuk terdekatnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita pakai Fibo ya, dari swing high terakhirnya dia ke swing low-nya dia, kita mendapati beberapa golden ratio dan tepat juga di area yang saya highlight ini. Di situ adanya dua golden ratio, retracement 0,3 dan retracement 0,5. Jadi ini pas banget, ini precisely tepat banget nih di kisaran dua golden ratio itu teman-teman ya. Jadi ya kalau memang dia kepentok di retracement 0,5 atau sekitaran 15,4 ya, kita berpeluang akan melihat dia yang namanya dead cat bounce pattern teman-teman. Nah jadi ini adalah pattern yang sering banget saya bahas teman-teman di video ini, di video saya yang lalu-lalu ya. Jadi kalau misalkan dia drop kemudian mengalami pemantulan ya around ataupun di sekitar 50%-nya, di sini ada rejection ya, kemungkinan dia akan koreksi lebih deep lagi atau akan testing
ke lowest point sebelumnya di kisaran 11,4 dolar ini, teman. Jadi memang harus berhati-hati untuk jangka pendeknya nih. Udah dekat sekali, teman ya, dengan area ini. Nah, kalau misalkan dia mampu next target tepat banget nih ya, tarikan Fibonya ya 0,6 atau sekitaran 16,4 dolar. Itu tepat juga kalau posisi sekarang itu ada EMA 34 atau garis warna biru. Next lagi di retracement 0,7 atau di sekitaran 17,79 dolar, di mana juga itu tepat sekali dengan EMA 55 atau garis warna merah ini. Ya, jadi perhatikan untuk beberapa target resisten terdekat untuk si Chainlink. Dan pasti untuk lebih atasnya lagi pasti di swing high-nya dia, di sekitaran 19,5 dolar. Ya, jadi itu dulu untuk yang harus kita perhatikan jangka pendeknya dari si Chainlink ini sendiri. Jadi kalau misalkan dia ini aja udah kena reject, harus berhati-hati ya, teman. Untuk beberapa target koreksinya pasti next itu terdekat di kisaran 13,3 dan next di lowest pointnya di kisaran 11,1 dolar untuk si Chainlink ya. Jadi memang untuk jangka pendeknya dari time frame daily bisa diperhatikan beberapa area tersebut, teman-teman ya. Nah, kemudian dari dailynya juga kita bisa lihat ya, dari pergerakan sebelumnya ini juga bisa kita tarik ataupun melihat adanya sebuah trend line resistance, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini sekali kena reject, ini 2 kali kena reject, dan potensially kalau ini disclaimer ya, kalau memang dia mampu breakout, teman, bahkan di highest point sebelumnya atau di swing high yang saya ambil ini di kisaran 19,5 dolar ini dia mampu breakout ya, next target harus diperhatikan untuk garis trend line resistance ya, atau garis warna kuning ini untuk si Chainlink time frame daily-nya, teman. Jadi memang harus diperhatikan ya. Kemudian kalau misalkan dari supportnya ini kita bisa tarik aja ya dari ini ya, beberapa support bawahnya. Ini juga berpeluang atau potensi kita melihat yang namanya falling wedge ya. Jadi memang untuk trendline resistance atas ini berfungsi, lalu bawahnya juga berfungsi, teman-teman ya. Dia kena touch beberapa kali ya, bahkan terakhir kali pun ya di trendline ini persis juga dia mengalami ataupun adanya reaksi ya, pemantulan. Jadi memang kita bisa lihat ini punya kecenderungan membentuk yang namanya falling wedge pattern, di mana falling wedge pattern itu adalah salah satu pattern bullish atau pembalikan arah ya. Jadi harus diperhatikan buah pattern yang bisa terbentuk ya, potensi. Nah, kalau misalkan kita ukur aja target, kalau misalkan dia kok breakout ya ke berapa, misalkan dia targetnya breakout di sini ya, next targetnya itu ataupun target breakout dari pattern ini adalah di sekitaran 38 dolar, sekitar itu juga pas banget ya dengan garis warna biru ini yang saya tandain ini. Sebelumnya sangat-sangat berfungsi untuk menjadi resisten dari si pergerakan Chainlink. Jadi memang di sekitaran 35,5 dolar itu adalah resisten yang cukup kuat, teman. Jadi memang harus berhati-hati kalau memang ini pas banget ya target target dia breakout dengan area resistennya. Jadi kita highlight aja dulu di sekitaran ini nih, teman. Nah, di sekitar ini nih ya, ini precisely tepat sekali ya. Kalau memang dia breakout ya harus diperhatikan untuk target breakout maksimalnya di kisaran berapa. Sebelumnya juga ini resisten yang cukup kuat gitu, teman. Jadi harus berhati-hati ya untuk beberapa target jangka pendek dan mungkin jangka menengah sampai jangka panjangnya untuk si Chainlink jikalau dia breakout, teman-teman ya, sampai mencapai target maksimal ini. Nah, sebelum mencapai target maksimal itu juga harus diperhatikan untuk beberapa area resisten juga ya. Jadi nggak pasti langsung nyentuh ke sini, teman-teman ya, ngepam langsung ke sini nggak. Tapi dia harus melewati beberapa proses juga, seperti adanya di area 22,7 warna biru ini ya, garis warna biru ini sebelumnya juga berfungsi sekali untuk menjadi support dan resisten untuk si Chainlink. Next lagi di garis warna merah ini ya, itu merupakan highest point juga ya, ataupun kena banget, tepat banget area rejection dari si Chainlink ya, dengan trendline resistance itu di kisaran 28,8 dolar. Jadi ada beberapa area resistance target untuk ketika dia sudah mampu breakout dari si falling wedge pattern ini, teman-teman. Tentunya tetap aja ya, teman-teman, perhatikan untuk jangka pendeknya terlebih dahulu ya. Kemudian kalau dia kuat breakout, baru perhatikan untuk beberapa target. Nah, kalau misalkan dia breakdown malah, teman-teman, dari area sini dia malah breakdown gitu kan, nanyanya kisaran ke berapa, kita bisa lihat juga untuk saya tandain dengan horizontal ray di kisaran sini ya. Ini berfungsi untuk menjadi resisten and support juga untuk si channel pergerakan sebelumnya di bulan Juli 2020 ya, kemudian di September 2020, dan terakhir kali di hit di kisaran 23 Desember 2020. Jadi sekitaran tahun 2020 ini sangat berfungsi ya. Kalau misalkan dia breakout dari situ breakdown ya, kalau dia breakdown ya atau lanjut koreksi lagi ya, perhatikan untuk area garis warna kuning next lagi untuk supportnya si Chainlink itu di sekitaran 8,2 dolar. Itu untuk berhati-hati untuk worst case scenario. Jadi itu sekilas untuk si Chainlink daily-nya. Kita pergi untuk 4 jamnya, teman ya. Jadi untuk 4 jamnya sekarang ini, teman-teman, kita bisa
coba tarik pakai Fibo ya, teman. Kita coba tarik pakai Fibo aja untuk swing high terakhirnya ke swing low terakhirnya, teman-teman. Nah, di sini dia ini sudah berproses ya. Dia ketika koreksi ya, kemudian dia mengalami pemantulan dari swing low-nya ya. Sekarang ini dia lagi testing golden ratio ya. Golden ratio seperti biasa di 0,3, 0,5 dan 0,6 itu 3 golden ratio yang biasanya saya pakai. Yaitu di kisaran 13,7, 14,4 dan 15,1 dolar, teman-teman. Nah, jadi sekarang ini dia masih testing ya. Untuk area atau zonanya ini akan saya rectangle-kan, memang masuk ke area antara 3 golden ratio ini, teman-teman. Ya, jadi saya perbesar dulu ya. Jadi memang sekarang ini lagi struggling di antara 3 golden ratio itu ya. Kalau dia mampu breakout ataupun lanjutin penguatannya ya sangat bagus sekali ya lah. Untuk si Chainlink time frame 4 jamnya pasti ngejar ke beberapa next target seperti di atas 0,7 atau 16,1 dolar, dan di swing high-nya dia yang saya ambil di kisaran 17,46 dolar, teman-teman. Tapi perhatikan dulu untuk area sekarang ini. Ya, dia masih struggling. Memang sudah terlihat breakout terhadap EMA 34 dan 55-nya. Kalau memang benar-benar dia mampu breakout ya, nanti akan disusul dengan adanya golden cross juga oleh dua indikator ini atau EMA 34 dan 55-nya. Tapi kalau misalkan di area sini aja dia nggak mampu mempertahankan bullish momentumnya, ya udah dia akan lanjut koreksi lagi. Dan ini pas banget precisely di kisaran Fibo 50. Yang mana kita tahu juga ya, itu memang berpotensi yang namanya dead cat bounce. Jadi memang di kisaran Fibo 50 ketika dia going up itu menjadi target yang krusial sekali nih, teman. Kalau area ini mampu dipertahankan ya oke, bagus gitu. Tapi kalau misalkan di sini dia nggak mampu mempertahankan posisinya, dia akan drop lumayan signifikan. Kalau misalkan kita lihat dari pattern dead cat bounce ya, teman-teman ya. Tentunya juga tidak langsung untuk langsung koreksi dalam ya. Bisa aja dia testing dulu di support sebelumnya ataupun target sebelumnya di kisaran retracement 0,2 atau kisaran 12,8 dolar, dan di swing low terakhirnya di kisaran 11,4 dolar, teman-teman. Jadi perhatikan dulu untuk dua area support itu, kalau dia terbreakdown, teman-teman, dari bullish momentumnya yang tidak bisa dipertahankan, dia akan lanjut koreksi ke beberapa area bawahnya ya. Bahkan kalau misalkan dead cat bounce sendiri itu bisa aja dia malah koreksi lebih bawah lagi di bawah lowest point sebelumnya, tapi saya pribadi tidak mengekspektasikan atau mengharapkan hal seperti itu terjadi lah. Oke, jadi itu untuk jangka pendeknya perhatikan beberapa support and resistance. Untuk jangka panjangnya juga perhatikan untuk beberapa target support and resistance yang tadi sudah saya infokan, dan bahkan skenario terburuknya dia bisa testing kemana kalau dia terbreakdown dari si falling wedge pattern ini. Memang probabilitas dari si falling wedge pattern ini lebih condong ke arah bullish, tapi tetap aja teman-teman ya, tidak ada yang pas. Jadi itu sekilas outlook dan informasi yang bisa saya sampaikan mengenai si Chainlink ini ya. Juga bisa bermanfaat, kalian bisa dior lagi analisa kembali sebelum make decision atas trading ataupun posisi kalian di Chainlink ini. Itu aja, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.